Okay, this time I would like to tell you about causative, gerund, and infinitive. In Bahasa, actually causative, gerund, and infinitive, there are two verbs in a sentence. This is the sample in Bahasa. Saya belajar memasak. Saya as a subject, belajar as a verb, and memasak, yeah, this is not verb. It is noun. So, the second verb of a sentence without conjunction, without connectors, it is noun. Jadi kalau ada dua kata kerja di dalam satu kalimat, satu kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan tanpa konektor apapun atau tanpa conjunction. Apa sih konektor? Apa sih conjunction? Seperti which, and, but, or, itu since, after, before, tanpa seperti itu. Kedua, ini bukan verb, tapi dia adalah noun atau bisa kita sebut dengan kata benda. Tapi kalau di dalam kalimat ini, di dalam satu kalimat ada dua kata kerja yang dipisahkan oleh orang ataupun oleh benda. Ingat ya, hanya orang dan benda, bukan konektor ataupun conjunction. Dia juga masuk dalam causative, gerund, and infinitive. Contohnya seperti ini. Ibu mengajari saya memasak. Ibu subjek, mengajari verb, saya adalah objek orang, dan memasak bukan verb, tapi dia noun, seperti keterangan di sini. Selanjutnya, saya akan kasih contoh kalau saya, kata saya, yang orang tadi diganti dengan benda. Aku meminta baju ini dijahit. Aku sebagai subjek meminta sebagai verb, baju ini objek tapi dia benda, dan yang terakhir ada dijahit, dia bukan verb tapi dia noun. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam satu kalimat ada dua verb yang bisa memisah, kalau kita pakai materi causative, gerund, dan infinitive yang bisa memisahkan dua verb ini, meminta dan dijahit, mengajari dan memasak, itu hanya orang atau hanya benda. Atau boleh juga kalau orangnya ini ditiadakan, seperti kalimat yang ini, saya belajar memasak. Next. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, in English ya, kita harus di dalam satu kalimat itu pasti ada subjek dan ada to be. Tapi kenapa ini dicawang dan ini disilang? Itu artinya to be di sini boleh dihilangkan, boleh digunakan ataupun boleh boleh digunakan dan boleh dihilangkan. Tergantung to be apa yang akan kita gunakan. Setelah to be, di sini ada verb spesial. Kenapa saya sebut verb spesial? Karena verb spesial ini yang akan mempengaruhi penggunaan verb kedua atau penggunaan noun tadi. Ingat ya, bukan verb kedua, tapi noun. Penggunaan noun di sini. Apakah kita akan pakai to verb 1, apakah kita bakal pakai verb 1 atau pakai verb in. Jadi, ketiganya ini tergantung penggunaan dari verb ini. Itu kenapa saya namakan dengan verb spesial. Begitu. Selanjutnya, setelah verb spesial ini ada orang. Nah, orang ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Seperti yang sudah saya contohkan di depan tadi ya. Orangnya boleh digunakan dan boleh tidak. Contohnya begini, kalau dalam English. I have asked you to play or playing football. Ayo, kira-kira kita pakai apa? To play atau playing. Ya, semua ini tergantung dari penggunaan verbnya. Verbnya yang mana? Have. Oke, bukan. Verbnya bukan have. Kalau kita ketemu ada has, have, dan had diikuti verb 3, berarti has, have, dan had-nya itu bukan verb. Dia adalah to be ataupun auxiliary. Jadi seperti itu. Ini karena ini ada as, ini ada verb 3, berarti ini adalah auxiliary dan ini adalah verbnya. Nah,
as-nya ini adalah verb spesialnya yang akan menentukan penggunaan to play, play, atau playing. Kita keep dulu ya. Lalu yang kedua ada Anin choose for it to marry, or marrying herself next year. Jawabannya apa di antara ketiganya ini? Tergantung dari verbnya. Mana verbnya? Farid? No. Ini objek, orang. Atau choose? Ya, choose. Ya, ini verb to. Jadi ini choose-nya yang akan berpengaruh pada to marry, atau marry. Oke, selanjutnya. Oh, di sini ternyata saya memberikan Anda informasi tentang 3 to be yang bisa dihilangkan. Agar Anda tadi tidak bingung kapan to be yang bisa dihilangkan dan tidak. Ada apa aja? Oh, ada does, ada do, dan ada did. Jika dia subjeknya singular, berarti dia ketemunya does, ditambah verb 1. Tapi kalau does-nya dihilangkan, jadi subjek, verb s, atau es. Yang kedua, ada subjek plural. Dia harus pakai do. Dan dia harus ketemu verb 1. Kalau do-nya dihilangkan, tinggal subjek dan verb 1. Lalu ada subjek yang diikuti did dan diikuti verb 1. Tapi kalau did-nya dihilangkan, tinggal subjek dan verb 2. Ini contohnya. She does allow you to eat, or eating. Kalau does-nya ini, to be-nya ini dihilangkan, allow-nya jadinya allows. Nah, allows ini atau allow ini yang akan mempengaruhi penggunaan to eat, atau eating. Sedangkan di sini saya menyebutkan juga to be yang tidak bisa dihilangkan, jadi harus selalu dipakai. Ada is, are, dia harus ketemu verb ing. Was, were, harus ketemu verb ing juga. Has, have, dan had ketemu verb 3. Dan model ketemu verb 1. Jadi posisinya model ini sama dengan to be atau auxiliary. Apa aja sih model? Ada can, may, shall, must, sama apa lagi ya? Will. Itu model present. Kalau model past ada could, might, should, would, dan must. Itu model past dan model present. Oke, next. Oke, bahasan kita yang pertama adalah gerund. Kalau verb spesialnya adalah gerund, masuk di dalam list gerund, berarti verb keduanya atau noun-nya, ingat ya bukan verb, tapi noun. Noun-nya adalah kita harus pakai verb ing. Apa aja listnya gerund? Nih, kita lihat di sini. Ini ada list-list dari gerund. Selanjutnya, ini sampelnya. My teacher was denying bla 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 my past. Coba, my teacher as a subject was as a to be or auxiliary denying. Denying ada nggak ya di sini denying? Nggak ada denying ya. Oke, denying ini cari basic verbnya. Oh ada ini deny. Berarti kalau dia ketemu deny, dia ada di gerund, berarti harus ketemu verb ing. Jadi jawabannya adalah yes, receiving. Seperti itu. Lanjut, gerund bisa juga jadi subjek. Oh, seperti apa? Oke, memasak membuat saya bahagia. Subjeknya memasak. Memasak kata kerja. Boleh kata kerja ditaruh depan. Oke, memasak di sini dia bukan kata kerja, tapi dia adalah gerund. Dia adalah noun. Seperti itu ya. Apakah masak adalah kata kerja? Oh kan, ternyata tidak. Oke, jadi memasak dalam kalimat ini bukan kata kerja ya, tapi dia adalah gerund, dia harus pakai verb ing, dan dia posisinya sebagai noun, kata benda. Jadi, kalau saya punya kalimat misalnya, ini saya memasak membuat saya bahagia, saya translatekan menjadi cooking, make, or makes me happy. Di sini hanya ada cooking, hanya ada satu noun. Jadi di sini pakai make atau mix. Yap, kita pakai mix ya, karena di sini singular, jadi verbnya harus ditambah es. Lalu ada lagi contoh. Swimming is or are my hobby. Swimming. Hanya ada satu, jadi kita pakai
Selanjutnya ada loving and smiling, bring or brings joyful to us. Oh, di situ ada dua gerund, ada loving dan ada smiling. Jadi kita nggak boleh pakai brings, karena brings hanya digunakan untuk subjeknya satu aja atau singular. Jadi kita harus pakai bring. Kalau kita mau ketemu to verb one, berarti kita masuk di dalam infinitive. My father has decided to go to Jakarta. Oke. Kita jabarkan satu-satu. My father, subject. Di sini ada verb 3, decided. Berarti has-nya bukan verb, has-nya sebagai auxiliary. Dan di sini verb 3. Oh, di sini ada kata kerja juga. Kalau di sini ada kata kerja, di sini ada kata kerja. Kita lihat, benar nggak sih kalau kita pakai to go? Oh, ini decide. Ada kan ya? Ternyata decide berarti benar, dia harus pakai to go. Oke, kalau ini contohnya. As a lecturer, I always wish my students bla 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 good score. Coba dibantu. As a lecturer ini hanya keterangan aja. I ini menerangkan lecturernya. Always keterangan waktu. Wish ini verb. Ya, my students orang. Coba lihat wish, apakah ada di sini? Oke, di sini. Berarti jawabannya harus infinitif. Harus to verb one. Jadi jawabannya adalah yes, to get. Begitu. Next. Verb for gerund and infinitive. Oh, di sini berarti ada beberapa verb yang bisa digunakan untuk gerund, verb spesial yang bisa digunakan untuk gerund dan infinitive. Apa aja? Ada hate, ada begin, ada love, start, stop, treat, remember, like, continue, and prefer. Oke, apa yang membedakan? Kapan kita pakai verb itu sebagai gerund dan kapan kita gunakan verb itu sebagai infinitif? Oke, ini contohnya. I stopped to play card yesterday. I stopped to play card yesterday. Ini ada stop. Kita pakai infinitif, to play. Oke. Satunya, I stopped playing card every at night. Oke, ada stop juga. Kita pakai gerund. Yang membedakan, cari apa? Oh iya, satunya stop, satunya stop. Beda. Ya, kalau ini past tense, ini present. Apalagi yang beda? Ini yesterday, kemarin. Kalau kemarin berarti sudah terjadi. Kalau every at night, berarti masih bisa kejadian lagi ya setiap jam 9 ya. Jadi di sini kesimpulannya kalau kita pakai infinitif itu sudah tidak dilakukan lagi, sudah stop dilakukan, nggak main lagi. Tapi kalau kita pakai gerund itu kita masih mau main lagi, seperti itu ya. Kalau ini dipakai past tense, yang atas to play infinitif itu past tense, yang playing itu present tense. Next. Oh, kita ketemu jawaban to verb one lagi. Tapi ini bukan infinitif. Kalau sekarang kita akan bahas masalah causative. Kalau causative ini, verb spesialnya ada 3. Ada goa. Apa itu goa? Goa itu G for get, O for allow, A for us. Jadi hanya 3. Verb spesialnya hanya 3. Kalau ketemu 3 ini, kita akan ketemu to verb one. Ini contohnya. My kid allowed me to sweep the floor yesterday. Anakku memintaku untuk menyapu lantai kemarin. Ya. Yang bawah. My kid allowed to sweep the floor yesterday. Oh, ini me-nya hilang ya. Bolehkah yang me-nya dihilangkan? Boleh. Yang membedakan kalau yang atas ini, kalau ada me-nya, tahu siapa yang dimintain tolong. Load. Siapa yang di-load seperti itu. Sedangkan kalau bawahnya kita nggak tahu, nggak jelas, kurang jelas kalimatnya. Gitu, contoh nih lagi. Maksum is asking his friend bla 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 here. Kita jabarkan. Maksum, subject, is, auxiliary, asking, verb. Oh ini ada come juga ya. Kalau ada verb sama verb kita lihat aja. Askingnya masuk nggak ke gua? Oh di sini masuk. Berarti jawabannya adalah to verb one. Jadi jawabannya to come.
Next, kita ketemu kausatif lagi. Jadi kausatif itu ada dua, penggunaannya pakai to verb one dan pakai verb one. Tapi kalau kausatif yang pakai verb one, kita harus ketemu dengan verb spesial hamil. Apa itu hamil? Ada help, ada have, ada make, ada permit, dan ada let. Contoh ya, the students have had bla 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 their homework. The students, subject. Head yang pertama ini to be, karena head kedua ini verb 3. Ya, ini verbnya. Masuk nggak sih di sini dalam hamil? Nggak ada. Head nggak ada di dalam hamil. Ada. Head kan verb 3 dari have. Ya kan? Nah, di sini ada have. Nah, di sini ada have. Kalau ada have, berarti kita ketemu verb 1. Jadi jawabannya adalah finish. Begitu. Jadi, oke, ya goyang-goyang dulu ternyata. Jadi ini ya, ini adalah rangkumannya dari tadi. Kalau kalimat aktifnya, ini adalah rangkumannya untuk kausatif, gerund, and infinitif, tapi ini dalam kalimat aktif ya. Jadi ada subjek, ada to be atau model, terus ada verb spesial, ada orang. Kita pakai verb ing, to verb one atau verb one, tergantung kita mau pakai gerund, infinitif, kausatif atau ya kausatif yang goa atau yang hamil. Jadi begitu. Oke, jadi tadi yang di slide ketiga, kita punya contoh. Kita kerjain dulu yuk. Nih, I have asked you to play, or playing football. Kita jabarkan. I, subject. Have, auxiliary. Ask adalah verb. Oh, ini ada play juga. Ini verb sama verb. Jadi, ask ini adalah verb spesialnya. Apakah dia masuk ke gua? Get, lu ask. Oh ya, gua. Oh, ada O-nya. Berarti di kita pakai to play. Us, jadi kita pakai to play. Sedangkan ini, Annie choose Farid to marry or marrying herself next year. Choose, apakah choose masuk ke gua? Tidak. Hamil? Tidak juga. Jadi masuk apa? Boleh kita cek ya. Choose. Oke, di mana tadi yang ada tabel? Oke, di sini. Apakah choose masuk ke tabelnya? Choose. This one, choose. Berarti dia masuk ke infinitif. Berarti kalau infinitif harus ketemu to verb one. Oke, kita kembali lagi di sini. Berarti dia jawabannya oke, to marry. Terakhir, contoh terakhir. The thief denied to steal. Denied to steal. Masuk ke gua nggak deny-nya? Enggak. Nggak ada ya. Steal-nya masuk ke hamil? Enggak juga. Oke, kita cek lagi ya. Ingat-ingat. Denied. Oke, apakah denied ada di sini? Tidak ada. Bagaimana kalau di sini? Deny. Ya, ada. Ternyata di sini ada verb ing. Ada gerund. Jadi di sini jawabannya benar nggak sih kalau kita pakai to steal? Nggak boleh dong. Kita harus pakai verb ing. Stealing. Oke, next. Oh, sekarang kita ngomongin aktif dan pasif. Ini contohnya. Yang aktif, ibu mengajari saya memasak. Jadi ada subjek, ibu mengajari verb, saya orang memasak. Pakai apa ya nanti? Verb one, to verb one, atau verb ing. Tergantung dari apanya. Ya, mengajarinya. Kalau pasif, aku meminta baju ini dijahit. Aku subjek, meminta verb, baju ini benda, dijahitnya. Kalau dia pakai di, berarti dia pakai verb 3, dia pasif. Jadi kalau pasif itu wajib verb 3 ya. Oke, apa yang membedakan? Oh, sebentar, sebelum saya buka. Apa sih yang membedakan sebelum saya buka ke note-nya? Oh ya, di sini ada orang. Terus tapi di sini benda. Ya kan? Kalau di sini kita bisa pakai verb one, to verb one, atau verb ing. Tapi kalau di sini kita pakai verb 3. Itu yang membedakan. Lalu benar nggak sih? Oh, jadi begini teman-teman. Jadi kalau aktif,
Dia itu digunakan untuk kausatif, gerund, dan infinitif. Ya. Setelah verb spesial itu ada orang. Ingat-ingat, kalau aktif setelah verb spesial ada orang. Orangnya boleh dihilangkan juga. Boleh pakai orang, boleh tidak. Itu kalau aktif. Lalu verb noun-nya boleh pakai verb one, to verb one, atau verb ing. Dan diingat-ingat lagi kalau verb yang kedua atau noun-nya ini dia pakai me atau ber, memasak, bermain, seperti itu. Tapi kalau pasif, pasif itu hanya digunakan untuk kausatif aja, hanya untuk gua hamil aja. Setelah verb spesial itu wajib ada benda. Ingat, wajib ya. Kalau pasif wajib ada benda dan dia wajib diikuti verb 3, tidak ada pilihan lain. Oke. Lalu di sini wajib ada benda ya. Verb keduanya dia ada di dan ada ter, dijahit, termakan, seperti itu. Lalu di sini kalau rumusnya untuk pasif yang kausatif itu aja subjek, ada to be atau model boleh, ada gua hamil, di sini ada benda, wajib ada benda, dan di sini wajib ada verb 3. Contohnya begini, the teacher will ask the LCD turn it off. The teacher subject will model as masuk dalam gua. Ya, the LCD itu benda, turn it off, dimatikan. Guru minta LCD-nya dimatikan, dia pasif. Ya, begitu ya. Ingat, harus ada benda. Kalau begini, I am enjoying watching, to watch atau watch TV. Yang mana? Dianalisa dulu dong. Enjoying, ada nggak dalam gua hamil? Oh, enjoy nggak ada dalam gua hamil. Selain enjoy nggak ada dalam gua hamil, setelah enjoy nggak ada benda, bendanya di sini. Oh, berarti ini kalimat aktif, mengecoh sekali ya. Jadi jawabannya apa nih? Gua hamil nggak ada. Kita cek dulu yuk. Kita cek ya. Oke, enjoy. Adakah enjoy di sini? Tidak ada. Kalau di sini, enjoy. Ya, ternyata ada. Berarti dia harus ketemu verb ing. Oke, kita cek dulu. Oke, jadi di sini jawabannya harus watching. Kok nggak enak banget ya? I am enjoying watching TV. Ya, memang susunannya seperti itu. M kan harus ketemu verb ing. Enjoying. Enjoy kan masuk dalam verb spesialnya gerund, jadi harus watching. Nih, saya kasih contoh terakhir. Dinda makes my motorcycle repairing, atau repair. Dinda subjek, makes termasuk verb. Ada dalam gua, tidak ada. Dalam hamil, hamil itu ada hanya have. A-nya make. Oh iya, ada. Berarti jawabannya apa? Repair. Benar, repair. Kan di sini ada my motorcycle. My motorcycle kan benda. Berarti nggak boleh dong pakai repair. Harusnya pakai repair. Oke? Seperti itu. Dan thank you. Hopefully you have understood with my explanation and it's so semoga ini juga berguna buat Anda semuanya. Oke, stay safe guys. Bye-bye.